Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Faradani dari jurusan Akuntansi Intek tahun 2017 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu serentak tahun 2019 pada badan ad hoc di KPU Kabupaten Maluku Kota. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Suhairi, SE, MSI AK, dan dosen penelaah saya. Penelitian ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, kemudian penutup. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan pemilihan umum merupakan sarana kegiatan demokrasi untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa memilih dan dipilih merupakan hak bagi setiap warga negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemilihan umum serentak pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu dilaksanakan pada hari, waktu, tanggal, dan tempat yang sama, yaitu tanggal 17 April tahun 2019. Pemilu ini dilaksanakan oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk penyelenggaraan pemilu yang pelaksanaannya bersifat nasional, tetap, serta mandiri. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. Badan Ad Hoc terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Panitia Pemungutan Suara atau PPS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Ad Hoc dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. KPU dan Badan Ad Hoc mengolah anggaran kegiatan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Salah satu indikator dalam kinerja Kementerian Negara atau lembaga adalah akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Kementerian atau lembaga yang memiliki akuntabilitas pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran terbaik akan mencerminkan pelaksanaan pencapaian indikator kinerja pada organisasi pemerintahan. Pencapaian indikator juga mencerminkan kesuksesan kegiatan suatu lembaga atau kementerian. Hal itu dapat menjadi dasar kesuksesan pelaksanaan pemilu pada Komisi Pemilihan Umum. Anggaran pemilu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban anggaran pemilu diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pelaksanaan anggaran pemilu yang dibantu oleh Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc memiliki karakteristik tertentu, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu. Karakter khusus ini berupa letak geografis Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc yang berjauhan dengan kuasa pengguna anggaran, masa bakti Badan Penyelenggara Ad Hoc yang terbatas. Anggota Badan Penyelenggara Ad Hoc berasal dari masyarakat sekitar yang belum mengerti tata cara pengelolaan keuangan dan pengelolaan keuangan ad hoc yang tidak dapat dipisahkan dari Komisi Pemilihan Umum. Dengan adanya karakter khusus ini, maka dipisahkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 302 garing PP 02 strip KPT garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu terdiri dari alokasi anggaran, pencairan anggaran, penyaluran anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Pertanggungjawaban anggaran ad hoc terdiri dari penyampaian surat pertanggungjawaban, surat pernyataan pertanggungjawaban anggaran, dan pembukuan yang diperlukan dalam pembuatan laporan realisasi anggaran pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Pertanggungjawaban ini harus dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan. Namun, masih ada pada Badan Ad Hoc yang terlambat dalam penyampaian pertanggungjawaban anggaran pemilu. Menurut Batsnal et al. Tahun 2012, menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan surat pertanggungjawaban yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, kurangnya pelatihan dan pendidikan terkait keuangan, kemudian pendapatan pegawai yang kurang sesuai dengan latar belakang pendidikan, faktor politik, sistem pengelolaan keuangan yang belum memadai, serta sarana-prasarana yang belum cukup. Selain itu, Badan Penyelenggara Ad Hoc diharapkan mampu dan mengerti tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran. Pada penelitian Zenuri tahun 2018 tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon menyatakan bahwa Badan Ad Hoc masih kurang mengerti dalam pengadministrasian penggunaan anggaran. Hal ini akan menjadi hambatan KPU dalam akuntabilitas serta pertanggungjawaban anggarannya. Badan Ad Hoc yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Maluku Kota dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan dan negari dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu harus mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan oleh KPU Kabupaten Maluku Kota sesuai dengan petunjuk
dan aturan yang telah diberikan. Adapun jumlah PPK yang terdapat di KPU Kabupaten 50 Kota sebanyak 13 PPK, kemudian 79 PPS, serta 1.256 KPPS yang tersebar di wilayah KPU Kabupaten 50 Kota dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019. Mengingat pentingnya analisis pengolahan dan pertanggungjawaban anggaran oleh badan penyelenggara ad hoc tersebut pada penelitian ini, maka dihasilkan rumusan masalah, yaitu bagaimana kesesuaian pengelolaan dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dengan keputusan KPU RI nomor 302 garing PP 02 strip KPT garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018. Kemudian bagaimana kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 dengan keputusan KPU RI nomor 302 garing PP 02 strip KPT garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota pada pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Kemudian yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota dalam pemilu tahun 2019, kemudian ingin mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota dalam pemilu tahun 2019, kemudian ingin mengetahui hal apa saja yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana ad hoc yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota dalam pemilu tahun 2019. Kemudian manfaat penelitian ini yaitu menambah pengetahuan peneliti bagaimana proses pengelolaan pertanggungjawaban pengguna anggaran pemilu serentak 2019 badan ad hoc pada KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian ingin memberikan manfaat bagi akademisi dengan memberikan referensi dan pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan serta menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin menganalisa pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu. Kemudian sebagai bahan evaluasi bagi KPU Kabupaten 50 Kota dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran ad hoc pemilu tahun 2019. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian analisis, anggaran, teori pertanggungjawaban, penyelenggaraan pemilu dan badan penyelenggaraan pemilu, pengelolaan anggaran pemilu BP ad hoc, pertanggungjawaban anggaran BP ad hoc, serta penelitian terdahulu. Dan penyelenggaraan pemilu dan badan penyelenggara pemilu. Pemilu serentak merupakan salah satu konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 14 garing PUU strip 9 garing 2013 yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, efisiensi anggaran, efektivitas dan mobilitas pemilih. Komisi Pemilihan Umum menetapkan jadwal pemilu pada tanggal 17 April tahun 2019. Pemilihan umum atau disingkat dengan pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan wakil rakyat kabupaten atau kota serta presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan pemilu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri atas kesatuan fungsi yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 302 garing PP 02 strip KPT garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018, pelaksanaan PPP ad hoc dalam negeri terdiri atas panitia pemilihan kecamatan atau PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu pada tingkat kecamatan. Selanjutnya itu panitia pemungutan suara merupakan panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota untuk melaksanakan pemilu pada tingkat kelurahan atau desa. Selanjutnya itu kelompok penyelenggara pemungutan suara merupakan panitia yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Selanjutnya yaitu pengelolaan anggaran pemilu badan penyelenggara pemilu ad hoc. Yang pertama yaitu alokasi anggaran untuk PPP ad hoc. Anggaran disediakan pada masing-masing DIPA kabupaten atau kota terdiri atas anggaran PPK, PPS, dan KPPS. KPU kabupaten atau kota wajib menetapkan petunjuk operasional kegiatan atau POK untuk alokasi anggaran masing-masing PPP ad hoc. Dalam pelaksanaan anggaran pemilu, kabupaten atau kota wajib memberitahukan anggaran kepada PPK, PPS, dan KPPS secara terperinci melalui masing-masing PPK sesuai dengan RKKL atau POK. Perubahan POK hanya boleh dilakukan oleh kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Oleh karena itu, PPS dan KPPS serta PPK dilarang untuk mengubah POK yang telah diterbitkan. Selanjutnya itu pencairan anggaran BPP ad hoc.
Kegiatan pencairan anggaran ini terfokus pada KPPN dan KPU saja. Berikut adalah gambaran dari pencairan anggaran BPP ad hoc. Selanjutnya yaitu penyaluran anggaran BPP ad hoc. Penyaluran anggaran untuk BPP dalam negeri dimulai setelah anggaran masuk pada rekening bendahara KPU kabupaten atau kota. Penyaluran anggaran dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Penyaluran anggaran kepada PPK dapat dilakukan secara transfer maupun secara langsung. Bukti terima PPK akan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran KPU kabupaten atau kota. PPK menyalurkan anggaran kepada PPS untuk kebutuhan anggaran PPS dan KPPS. PPS menyampaikan bukti penerimaan anggaran kepada PPK. Selanjutnya, anggaran diserahkan kepada KPPS. KPPS harus menyampaikan bukti penerimaan anggaran kepada PPS. Penyaluran dana dibagi ke 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh, Harau, Suliki, Bukit Barisan, Gunung Omeh, Bangkalan Kota Baru, Kapul 9, Mungka, Gugua, Akabiluru, Setuju, Limandagari, Lua, Lare, Sagu, Halaban. Pendanaan untuk setiap PKPS terdiri dari belanja bahan, belanja sewa, belanja perjalanan dinas dalam negeri. Untuk belanja bahan terdiri dari pembelian ATK, penyelenggaraan rapat, dan konsumsi. Sedangkan untuk belanja sewa terdiri dari sewa komputer dan printer. Belanja perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari koordinasi ke KPU untuk PPK dan koordinasi ke PPK untuk PPS. Berikut ini adalah tabel dari penyaluran anggaran badan ad hoc. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban anggaran untuk BPP ad hoc. Setelah anggaran disalurkan kepada BPP ad hoc, setiap pengeluaran dipertanggungjawabkan dan disampaikan dengan bukti-bukti yang sah kepada KPU kabupaten atau kota. Semua bukti pembayaran yang telah disahkan tersebut akan disampaikan kepada pejabat pembuat komitmen KPU kabupaten atau kota. Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pada BPP ad hoc dalam negeri adalah sebagai berikut. Setiap KPPS, PPK, dan PPS wajib menyampaikan pernyataan pertanggungjawaban anggaran atau PPPA. Pejabat pembuat komitmen KPU kabupaten atau kota merekapitulasi pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran dan rincian bukti pengeluaran yang disampaikan kepada bendahara KPU kabupaten atau kota dengan menggunakan format telah ditentukan. Bendahara melakukan pengujian terhadap rekapitulasi PPPA dan rincian bukti anggaran, kemudian disampaikan kembali kepada pejabat pembuat komitmen KPU kabupaten atau kota untuk diterbitkan surat permintaan pembayaran pertanggungjawaban tambahan uang persediaan. Selain penyerahan PPPA, badan ad hoc wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. Surat pertanggungjawaban ini dibuat 3 rangka, 1 untuk PPK dan 2 untuk KPU. PPK dan PPS diwajibkan untuk membuat pembukuan sederhana, yaitu berupa buku kas umum dan buku pajak. Kedua buku ini nanti diserahkan kepada KPU kabupaten atau kota beserta PPPA, SPJ, dan kwitansi atas kegiatan tersebut. Selanjutnya itu laporan pertanggungjawaban anggaran pemilu 2019. Laporan pertanggungjawaban KPU disusun berdasarkan buku kas umum, buku kas pembantu, dan bukti-bukti pengeluaran yang sah seperti PPPA, kwitansi, daftar rekapitulasi bukti pengeluaran, SPM, SPJ, PPS atau PPK, dan dokumen sumber lainnya. PPK berkewajiban untuk menyusun dan merekapitulasi bukti-bukti pengeluaran yang sah berupa kwitansi yang nantinya akan diserahkan kepada KPU kabupaten atau kota. Rekapitulasi pertanggungjawaban pengguna anggaran PPS diserahkan kepada PPK paling lambat 30 hari setelah pemungutan suara, sedangkan PPK paling lambat 45 hari setelah pemungutan suara diserahkan kepada KPU kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu penentuan terdahulu yang dilakukan oleh Halib et al. Tahun 2014, kemudian Siska dan Avianto pada tahun 2018, kemudian penelitian dilakukan oleh Zainuri tahun 2018, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sarjianto tahun 2018. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, saya ingin melihat bagaimana pengelolaan pertanggungjawaban anggaran badan ad hoc pada pemilu 2019 di KPU Kabupaten 50 Kota dengan merujuk ke keputusan KPU nomor 302 garing PP 02 KPT garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018. Kemudian lokasi penelitian.
Lokasi penelitian ini adalah KPU Kabupaten 50 Kota yang beralamat Jalan Tanjung Pati, Kota Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pemilu serentak tahun 2019 pada Badan Ad Hoc di KPU Kabupaten 50 Kota. Penelitian ini terdiri dari satu variabel serta tidak ada pembagian jenis variabel seperti variabel independen dan dependen karena penelitian ini dilakukan untuk melihat mekanisme pertanggungjawaban anggaran pemilu serentak yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 50 Kota dan Badan Ad Hoc. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat kesesuaian implementasi pertanggungjawaban anggaran pemilu sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 302 garing PP 02 KPT garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018. Adapun jumlah badan ad hoc yang terdapat pada KPU Kabupaten 50 Kota pada pelaksanaan pemilu 2019 yaitu untuk PPK sejumlah 13 PPK, untuk PPS sejumlah 79 PPS, untuk KPPS sejumlah 1.256 KPPS. Untuk KPPS karena hanya sifat bekerja sehari dan hanya mengelola pertanggungjawaban pada hari pelaksanaan dan tidak dijadikan objek penelitian secara khusus, namun akan dilihat bagaimana mereka mempertanggungjawabkan keuangan yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu pengukuran variabel dan operasional variabel. Pengukuran variabel pada penelitian ini diukur dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 302 garing PP 02 garing 02 garing KPU garing 4 garing 2018. Operasional variabel penelitian ini adalah proses alokasi, penyaluran, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Kemudian metode pengumpulan data dan sumber data. Data diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan wawancara. Data prima yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tanya jawab langsung dengan narasumber yaitu kuasa pengguna anggaran dan bendahara di KPU Kabupaten 50 Kota. Sekretaris PPK dan lulusan keuangan dan logistik sekretaris PPK yang ada di KPU Kabupaten 50 Kota yang menjadi objek penelitian ini. Kemudian data sekunder yang berasal dari dokumentasi berupa data yang telah tersedia yaitu prosedur pengelolaan berupa proses alokasi anggaran serta penyaluran anggaran dan proses pertanggungjawaban anggaran pemilu yang berupa bukti-bukti yang sah, PPA, SPJ hingga proses pelaporan pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan PPK dan PPS pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten 50 Kota. Kemudian yaitu desain dan analisis penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara membandingkan keputusan KPU RI nomor 302 garing PP 02 strip KPT garing 02 garing KPU garing 2018 dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS di KPU Kabupaten 50 Kota dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Desain penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya itu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam uraian penelitian terdapat sumber daya manusia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundangan bahwa jumlah anggota KPU Kabupaten 50 Kota sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang ketua dan 4 orang anggota pada periode 2013-2018. Sedangkan jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten 50 Kota sampai dengan bulan Januari tahun 2020 adalah sebanyak 28 orang dengan rincian pegawai dengan status diperbantukan atau DPK sebanyak 6 orang, pegawai dengan status pegawai organik sebanyak 9 orang, dan pegawai status honorer sebanyak 14 orang. Berikut ini tabel keadaan pegawai pada KPU Kabupaten 50 Kota berdasarkan pendidikan tahun 2019. Selanjutnya yaitu dokumen atau pembukuan dalam pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban pemilu serentak tahun 2019. Yang pertama yaitu RKAKL KPU Kabupaten 50 Kota. Berikut adalah contoh uraian dari RKAKL KPU Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya daftar isian pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten 50 Kota. Berikut ini adalah uraian tabel dari DIPA KPU Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya dokumen atau pembukuan lain yang digunakan yaitu petunjuk personal kegiatan, surat pertanggungjawaban, bukti tanda terima, buku kas umum, LPPA, SPTJM, buku mutu pajak. Pengelolaan anggaran pada badan ad hoc. Pengelolaan keuangan pada badan ad hoc dimulai dari alokasi anggaran. Alokasi anggaran dimulai dari diserahkannya RKAKL kepada KPU Kabupaten 50 Kota.
RKAKL disusun oleh KPU RI yang nantinya diserahkan kepada KPU Kabupaten 50 Kota. RKAKL ini nantinya disusun oleh KPU Kabupaten 50 Kota menjadi daftar isian pengguna anggaran yang disahkan oleh DJPBN. Selanjutnya, KPU Kabupaten 50 Kota menyusun petunjuk pelaksana kegiatan berdasarkan BUPA yang telah disahkan. Kegiatan selanjutnya adalah penyaluran anggaran. Kegiatan penyaluran anggaran dimulai dengan penetapan anggota PPK dan PPS. Setelah anggota PPK terbentuk, KPU mengumpulkan sekretaris PPK untuk diserahkannya POK. POK terdiri dari kegiatan belanja bahan, belanja sewa, dan belanja perjalanan dinas. Kegiatan pengelolaan keuangan berdasarkan kegiatan yang ada di dalam POK dan tidak boleh melebihi dana yang telah dianggarkan pada POK. Penyerahan dana pada PPK menggunakan sistem dropping. Penyerahan dana PPK disertai dengan kwitansi bukti penyerahan dana. Nantinya, kwitansi ini diserahkan kembali dengan bukti tanda terima yang diserahkan pada akhir bulan. Bukti tanda terima berisikan daftar penerimaan dana yang di-dropping kepada PPK dan PPS. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh seluruh PPK. Jawaban keuangan ad hoc pada pemilu tahun 2019. Kegiatan pertanggungjawaban terdiri dari pencatatan penerimaan keuangan di dalam buku kas umum, kemudian pencatatan pengeluaran keuangan pada buku kas umum dan buku pengetu pajak, kemudian pembuatan dan penyerahan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan serta tepat waktu, kemudian penarikan atau permintaan uang persediaan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran berasal dari kwitansi pembayaran dan SPJ. Kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran umumnya telah dilaksanakan 100% oleh 13 kecamatan. Pada kegiatan pencatatan pengeluaran, tidak boleh melebihi dana yang diserahkan kepada PPK. Jika PPK melakukan pengeluaran melebihi yang telah dianggarkan, maka PPK mengganti uang tersebut dengan uang mereka sendiri atau pribadi. Selanjutnya itu pembuatan dan penyerahan pertanggungjawaban sesuai dengan aturan serta tepat waktu. Pembuatan pertanggungjawaban berdasarkan nominal dan jenis belanja. Pelaksanaan pertanggungjawaban sesuai dengan nominalnya telah dilaksanakan sebanyak 53,8% pada 13 kecamatan, sedangkan pelaksanaan tidak sesuai sebanyak 46,2%. Pelaksanaan penulisan nominal yang salah terjadi karena PPK tidak berpedoman terhadap bukti dropping telah mereka terima. Kemudian PPK cenderung terburu-buru dalam pembuatan surat pertanggungjawaban dan kurang mengertinya PPK dalam mengelola pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pembuatan pertanggungjawaban berdasarkan jenis belanja telah sesuai dilaksanakan 38,46%, sedangkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturannya telah ditetapkan sebanyak 61,54%. Dalam pembuatan jenis belanja, SPJ harus dibuat sesuai dengan POK yang telah diserahkan, serinci, dan sejelas mungkin. Ketidaksesuaian tersebut terjadi dikarenakan PPK salah dalam pembuatan jenis belanja. Penyerahan SPJ dilakukan tanggal 7 pada bulan berikutnya untuk PPK dan tanggal 5 bulan berikutnya untuk PPS. Kesalahan pembuatan SPJ berpengaruh dalam penyerahan kembali dana kepada PPK dan PPS. SPJ merupakan syarat penyerahan dana untuk bulan berikutnya. Pelaksanaan penarikan uang persediaan sesuai dengan waktu yang diberikan hanya mencapai 38,46% dari 13 kecamatan. Sedangkan yang melakukan penarikan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebanyak 61,54%. Penarikan uang persediaan yang tidak tepat waktu mengakibatkan menghambat kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. Selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan ad hoc oleh KPU Kabupaten 50 Kota. Pengelolaan keuangan PPK dan PS terdiri dari kegiatan BIMTEK, pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan, serta kegiatan supervisi dan monitoring yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten 50 Kota. Pelaksanaan BIMTEK dilaksanakan guna membantu PPK dan PPS dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemilu serentak tahun 2019. Pelaksanaan BIMTEK dilakukan dengan cara memberikan pembekalan anggota PPK dan PPS dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemilu. Pelaksanaan BIMTEK cukup membantu PPK dan PS dengan frekuensi sebesar 46,15%. Selanjutnya, kemampuan PPK dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan memiliki frekuensi sebesar 38,46%. Frekuensi tersebut masih dinyatakan kurang dikarenakan adanya tugas rangkap untuk anggota PPK, kemudian kurangnya pegawai dalam pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan, dan jabatan rangkap yang dimiliki oleh petugas PPK. Kegiatan monitoring dan supervisi juga membantu PPK dalam pengelolaan keuangan.
Frekuensi kecukupan terlaksananya monitoring dan supervisi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban PPK masih dinyatakan kurang, yaitu sebesar 38,46%. Hal tersebut dikarenakan masih temukannya permasalahan keuangan pada tingkat PPK dan PPS. Penyerahan SPJ, buku kas umum, dan pembantu pajak disertai juga dengan bukti tanda terima dan kwitansi dari pihak kedua terkait dengan kegiatan dalam setiap SPJ, SPTJM, bukti tanda terima, dan kwitansi tersebut disusun oleh seluruh kecamatan setiap bulannya dan diserahkan kepada KPU Kabupaten 50 Kota. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana ad hoc pada pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten 50 Kota, dalam pelaksanaan buku kas umum, buku pembantu pajak, SPTJM, dan bukti penerimaan telah 100% dilaksanakan oleh PPK dan PPS. Kemudian bahwa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan pada ad hoc pada pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten 50 Kota, pelaksanaannya masih kurang dari 70%. Hal ini terlihat lambatnya pengembalian pertanggungjawaban oleh PPK dan PPS sehingga memperlambat dalam pelaksanaan revolving dana untuk kegiatan berikutnya. Di samping hal tersebut, keterlambatan ini juga terlihat dalam pengembalian pertanggungjawaban akhir oleh PPK dan PPS dikarenakan salah dalam menentukan jenis nominal dan jenis belanja. Pelaksanaan BINTEK, supervisi dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan untuk badan ad hoc frekuensinya masih kurang dari 50%, sehingga hal ini kurang membantu badan ad hoc tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada pemilu tahun 2019. Saran penelitian ini yaitu dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh badan ad hoc di KPU Kabupaten 50 Kota pada pemilu tahun 2019 dibutuhkan penjelasan lebih rinci dan berkelanjutan kepada PPK dan PPS tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan jelas dan dapat menyelesaikan seluruh pertanggungjawabannya tepat waktu. Kemudian, agar frekuensi BINTEK, supervisi, dan monitoring oleh KPU Kabupaten 50 Kota kepada PPK dan PPS dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lebih diperbanyak frekuensinya, sehingga sangat membantu PPK dan PPS apabila dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PPK dan PPS menemukan hambatan. Kemudian, untuk anggota PPK dan PPS yang bertugas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dihindari jabatan rangkap baik sebagai pegawai kecamatan maupun sebagai pegawai pemerintahan nagari. Di samping itu, dibutuhkan seorang bendahara pembantu di kecamatan dan di nagari dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan ad hoc pada setiap pemilu yang dilaksanakan. Apabila bendahara pembantu itu dibentuk, hal ini akan mengurangi beban petugas yang hanya ditunjuk dengan jabatan rangkap sebagai pengelola keuangan dan logistik serta jabatan rangkap lainnya yang diembannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.